Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah Muhammad ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah. Pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, pagi hari ini kita berjumpa kembali di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung FM 97,6 MHz. Dan untuk Anda di daerah tertentu, alhamdulillah Anda bisa menyimak kami di Sumedang FM 96,6 MHz. Dan pendengar, tentu Anda juga bisa melihat kami langsung di channel YouTube RRI Bandung Live. Seperti apa wajah kami dan narasumber-narasumber kami di pagi hari ini, Anda bisa melihat langsung di Mutiara Pagi RRI Bandung. Baik pendengar dan pemirsa, pada pagi hari ini kita akan sama-sama menyimak seperti apa keajaiban istighfar yang akan disampaikan oleh Ustazah Mas Dalifah, sarjana agama. Tentu pendengar, kalau kita berbicara keutamaan pembaca istighfar juga mendapatkan keberkahan bumi. Di antaranya dengan subur kebun-kebun dan mengalirnya air sungai-sungai, 9 doa dikabulkan. Itu salah satu di antaranya keutamaan istighfar. Allah akan mengabulkan doa orang yang banyak beristighfar. Lebih lengkapnya pendengar kita simak seperti apa keajaiban istighfar bersama Ustazah Mas Dalifah SAG. Silahkan Ustazah. Terima kasih kepada Bapak Haji Jasmita, sahabat kami, guru kami. Alhamdulillah telah memberikan kesempatan kepada kami untuk hadir bersilaturahmi di Mutiara Pagi RRI Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengampun, yang senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, yang telah memberikan pengalaman hidup pahit manisnya kehidupan sebagai ujian bagi kita. Mudah-mudahan kita sebagai hambanya lulus dalam ujian yang diberikan Allah ini, sehingga kita mendapat hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa surga Jannatul Firdaus yang kita harapkan, tentunya sangat kita harapkan. Selawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kepada keluarganya beserta sahabatnya sampai kepada kita umatnya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau nanti di akhir hayat nanti. Pemirsa RRI yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, mudah-mudahan pemirsa semuanya senantiasa dalam keafiatan, keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang keajaiban istighfar. Tentu saja istighfar kita mudah didengar, mudah mengucapkannya dan kita biasa mengucapkannya, namun ternyata betapa istighfar ini syarat akan makna. Betapa dahsyatnya ketika kita mengucapkan istighfar, yang selama ini kita mungkin ketika terjatuh atau tersandung, kita selalu mengucapkan astagfirullah tanpa sadar. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengupas tentang istighfar tersebut. Istighfar yang berasal dari kata ghafaro yang artinya menutup atau ampunan, ya. Jadi yang dimaksud istighfar di sini adalah kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa kita yang tidak kita sengaja dan yang mungkin juga disengaja melakukannya,
Karena kita sebagai manusia tentunya tidak luput dari salah dan dosa. Dosa-dosa kita itulah yang senantiasa kita minta ampun kepada Allah sebagai yang Maha Ghaffar. Bagaimana kita bisa beristighfar kepada Allah? Nah, pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kita akan melihat salah satu kisah yang sangat terkenal pada masa Imam Ahmad bin Hambal. Nah, beliau ini seorang imam mazhab yang keempat, beliau sangat diagungkan pada masanya. Pada suatu saat ketika beliau di akhir hidupnya, beliau bercerita bahwa beliau ingin sekali pergi ke daerah Syam tanpa tujuan, tapi tiba-tiba punya keinginan ingin pergi ke negeri Syam. Maka beliau berangkat ke negeri Syam dan tibalah beliau di sana, berhenti di sebuah masjid. Beliau sholat asar, kemudian istirahat dan menunggu sholat maghrib sampai isya. Beliau di masjid itu beliau ingin istirahat dan tidur di masjid itu. Nah, ternyata ada marbot datang, katanya, "Wahai Syekh, apa yang Anda lakukan di sini? Ini adalah masjid, bukan untuk tempat istirahat atau tidur. Silahkan keluar dari sini." Lalu Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, "Saya ini seorang musafir, saya ingin istirahat di sini. Insya Allah saya besok akan melanjutkan perjalanan." Lalu marbot dengan memaksa harus keluar karena tidak boleh ada yang tidur di masjid tersebut. Lalu Imam Ahmad bin Hambal keluar, kemudian ketika beliau keluar dan ingin istirahat di teras masjid, tetap saja diusir oleh marbot tersebut. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Imam Ahmad bin Hambal akhirnya keluar dan ternyata di dekat masjid tersebut ada seorang penjual roti yang rumahnya tidak jauh dari masjid, lalu menawarkan kepada Imam Ahmad bin Hambal untuk beristirahat di rumahnya. Ketika sampai di rumah tukang roti tersebut, Imam Ahmad bin Hambal melihat tukang roti membuat adonan roti. Kemudian di saat membuat adonan roti sampai selesai, Imam Ahmad bin Hambal memperhatikan tukang roti ini beristighfar, berzikir terus dengan mengucapkan istighfar sampai selesai membuat roti. Lalu Imam Ahmad bin Hambal bertanya, "Kenapa, sudah berapa lama kamu menjual roti?" Kata tukang roti, "Sudah lama sekali." Dan sejak kapan beristighfar terus? Kata tukang roti, "Saya sejak berusaha membuat roti sampai sekarang ini saya selalu beristighfar." Lalu Imam Ahmad bin Hambal melanjutkan pertanyaannya, "Lalu apa yang Anda dapatkan dengan istighfar itu?" Tukang roti menjawab bahwa dengan istighfar ini saya merasa semua yang saya inginkan Allah kabulkan kecuali satu. Imam Ahmad bertanya, "Apa yang belum Allah kabulkan?" Lalu tukang roti bertanya, yang belum dikabulkan oleh Allah, keinginan saya yang selalu saya berdoa kepada Allah, semoga Allah pertemukan saya dengan Imam Ahmad bin Hambal." Padahal sesungguhnya yang di depannya itu adalah Imam Ahmad bin Hambal. Lalu Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Masya Allah, Allahu Akbar, sayalah Imam Ahmad bin Hambal yang Anda doakan tersebut. Karena istighfar Anda inilah maka saya sampai ke rumah ini, yang mendorong saya sehingga saya datang." Jadi ceritanya Imam Ahmad bin Hambal ini tidak ada niat sama sekali, tidak punya tujuan, tetapi tiba-tiba saja tergerak hatinya untuk datang ke kota Syam tersebut. Ternyata karena ada seorang pedagang roti yang istighfar. Begitulah salah satu keajaiban istighfar yang kita bisa lihat, ya, seperti apa, bahwa dengan mengucapkan istighfar sebagai zikir, insya Allah
doa-doa kita dikabulkan Allah. Kemudian ada lagi kisah yang kedua yang tidak kalah viral juga ya pada masanya, bahwa ketika ini imam namanya Imam Hasan Basri. Beliau imam yang sangat zuhud, imam yang sangat terkenal pada masanya dan sudah menjadi tempat bertanya sebagai imam. Beliau tempat bertanya dari orang banyak, menanyakan tentang hal apapun. Suatu ketika ada 3 orang bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri. Pertanyaannya berbeda di antara ketiganya. Yang pertama datang pada musim kemarau, dia bertanya kepada Imam Hasan Basri, ini musim kemarau, tidak ada hujan turun, apa yang harus saya lakukan? Lalu Imam Hasan Basri mengatakan, pulanglah dan istighfarlah. Kemudian ada lagi yang kedua datang dan menanyakan perihal kesusahan hidupnya. Wahai Imam Hasan Basri, hidup saya selalu susah, apa yang harus saya lakukan? Kata Imam Hasan Basri, pulanglah dan istighfarlah. Kemudian yang ketiga datang dan bertanya, wahai imam, saya ini sudah lama berumah tangga, tetapi istri saya belum memiliki keturunan, dan saya dan istri sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah berusaha sekemampuan untuk berdoa dan berusaha semoga bisa mendapat keturunan. Ternyata tidak, usaha kita belum membuahkan hasil. Lalu apa yang harus kami lakukan ya wahai imam? Nah, Imam Hasan Al-Basri menjawab, pulanglah dan istighfarlah. Lalu murid Imam Hasan Al-Basri ini mendengar jawaban dari Imam Hasan Al-Basri. Tiga-tiganya pertanyaan yang sama tetapi dijawab dengan satu jawaban yang sama. Pertanyaan yang berbeda dan dijawab dengan satu jawaban yang sama, yaitu istighfar. Lalu muridnya bertanya, wahai Imam Hasan Al-Basri, kenapa jawabannya satu? Kenapa hanya satu jawabannya? Maka Imam Hasan Al-Basri menjawab dengan surat Nuh ayat 10 sampai 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Itulah jawaban yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Kenapa beliau menyampaikan itu sebagai jawaban? Bahwa kata Allah di surat Nuh itu, ketika Nabi Nuh menyampaikan kepada umatnya, fakultustaghfiru, maka aku sampaikan kepada umatku, istighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Kalau kamu sudah istighfar, nanti yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah akan menurunkan kepadamu hujan yang selalu hujan. Jadi hujan di sini berarti rizki, keberkahan. Kemudian wa yumdidukum bi amwalikum wa banin, Allah akan memperbanyak anak-anak kamu dan harta kamu dan anak-anak kamu, dan menjadikan kebun-kebun, dan juga mengadakan pula dalam kebun itu sungai-sungai, yang artinya kemudian didapat anak juga, kemudian dapat keturunan yang banyak, kemudian dapat juga ketenangan. Jadi kebun-kebun dan sungai yang mengalir di bawahnya, kebun-kebun dan sungai-sungai itu simbol ketenangan jiwa. Dengan istighfar ini tentunya ada ketenangan jiwa gitu ya. Itulah mengapa istighfar ini begitu dahsyat, meskipun mengucapkannya begitu mudah ya, astagfirullah gitu ya. Ternyata minta ampun kepada Allah ini akan menghapuskan segala dosa-dosa kita. Misalnya saja dosa-dosa kita seperti kaca
yang ada debu-debunya, kalau kita hapus setiap hari, kalau kita bersihkan setiap hari, mungkin kacanya menjadi bening. Itulah yang mengakibatkan kalau kaca bening tentunya kita tembus pandang gitu. Jadi kita bisa melihat langsung keluar, misalnya kalau kita lagi di dalam melihat langsung keluar tanpa ada penghalang, meskipun itu kaca sebenarnya ada kaca penghalangnya tetapi tidak kelihatan karena dibersihkan setiap hari. Begitupun dengan dosa-dosa kita, mungkin ketika kita bersihkan setiap hari, maka dengan mudah kita berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya nanti akan memudahkan Allah mengijabah doa-doa kita. Pemirsa RRI dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah keapiatan, kelindungan. Baik, selanjutnya untuk apa sih sebenarnya bacaan istighfar yang harus kita ungkapan istighfar yang sebenarnya seperti apa dan kapan kita melakukan istighfar? Nah, ada bacaan istighfar yang paling singkat, astaghfirullah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, astaghfirullahaladzim. Yang ketiga ada astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian ada juga yang paling komplit ya, disebut juga dengan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Jadi bacaan istighfar kita cukup dengan astagfirullah, sudah cukup. Jika waktu kita sempit dan kita hanya cukup mengatakan astagfirullah, aku minta ampun kepada Allah, cukup. Tetapi kalau kita mau mengucapkan menambah lagi, lebih panjang lagi, astagfirullahaladzim atau astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, ditambah lagi dengan kata-kata atubu ilaihnya, bertaubat kepada Allah. Kemudian ada juga yang subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih gitu ya. Bisa juga kita dulu memuji Allah juga, kemudian baru beristighfar, dan yang paling lengkap itu adalah sayyidul istighfar. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi RRI Bandung, keajaiban istighfar bersama Ustazah Mas Dalifah SAG. Seperti kita ketahui pendengar bahwa rahasia istighfar, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita yaitu hujan. Asal istighfar kita dengan ikhlas, kemudian Allah juga akan memberikan keberkahan, melimpah ruah harta, keturunan yang soleh dan solehah, kemudian kebun-kebun yang indah, kenyamanan hidup. Ini luar biasa pendengar. Tetapi ingat, jadi ketika istighfar itu akan diberikan keajaiban terhadap kita, ada salah satu syarat yang benar-benar harus kita lakukan pendengar. Yang pertama pendengar dan pemirsa, bahwa istighfarnya itu harus benar-benar kita taubatan nasuha, yaitu taubat yang sesungguhnya, yang benar-benar kita bertobat kepada Allah dan tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian juga kita berjanji tidak akan meninggalkannya dengan sepenuh hati dan bertekad untuk menjauhi apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Mungkin itu pendengar diantaranya bahwa keajaiban istighfar yang telah disampaikan Bu Ustazah Mas Dalifah SAG. Dan kita simak kembali, masih banyak waktu untuk mendengarkan kami di Mutiara Pagi RRI Bandung. Silakan Bu Ustazah. Baik, terima kasih. Jadi istighfar ini, keajaiban istighfar yang kita dapatkan, yang pertama membersihkan dosa dan meningkatkan kualitas ibadah kita.
Membersihkan dosa yaitu ketika kita diampuni Allah, ketika kita minta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa kita. Kalau dosa kita telah diampuni oleh Allah, tentu saja dapat meningkatkan kualitas ibadah kita. Kata Allah, wastaghfirullah innallaha kana ghafurur rahima. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi setiap kita adalah manusia biasa yang tidak luput dari dosa ini, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Dengan beristighfar kita membersihkan diri dari noda-noda dan dosa yang dapat menghalangi doa dan amal ibadah kita. Istighfar kita mengingatkan kita untuk selalu kembali kepada Allah dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dengan istighfar ini mendatangkan rezeki yang tak terduga. Seperti apa mendatangkan rezeki yang tak terduga? Bahwa kata Nabi dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud, istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan, menghapuskan setiap kesedihan, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Istighfar bukan hanya berfungsi untuk mengampuni dosa, tetapi juga menjadi kunci untuk membuka pintu rezeki. Banyak orang yang merasa kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, namun dengan memperbanyak istighfar, Allah memberikan jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Seperti kisah yang tadi dari Imam Ahmad bin Hambal, kemudian juga kisah yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri, kita melihat ketika sang penjual roti, beliau menekuni istighfar setiap saat. Jadi kapan kita sebenarnya mengamalkan istighfar ini? Zikir istighfar kapanpun kita lakukan dan dimanapun bisa kita lakukan. Tidak ada waktu pembatas. Jadi istighfar yang kita lakukan setiap saat. Setiap saat kita bisa istighfar, minta ampun kepada Allah, dengan syarat kita yang pertama bertaubat dengan sepenuh hati, tulus, dan betul-betul mohon ampun kepada Allah, bahwa kita menyadari kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan dan ingin berbuat lebih baik lagi. Ketika kita sudah beristighfar, ketika kita sudah menzikirkan istighfar, tentu kita harus lebih baik lagi amal perbuatan yang kita lakukan. Kita jangan mengulangi kesalahan ketika kita mempunyai kesalahan. Jadi kita harus lebih taat kepada Allah dan betul-betul taubatan nasuha. Kemudian melakukan perbaikan diri tadi. Setelah beristighfar, tentunya kita berusaha untuk memperbaiki perilaku dan ibadah kita agar lebih baik dari sebelumnya, gitu ya. Mungkin kita kalau sudah berusaha berbuat baik, tentu insya Allah hal-hal yang baik akan datang kepada kita, gitu ya. Bahwa kata Allah, bersegeralah kamu menuju ampunan Allah yang nanti dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kalau kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala yang mengharap tadi surga Firdaus, tentu kita banyak amal-amal yang harus kita lakukan. Kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan penuh ikhlas, dan mengharap hanya ridho Allah Subhanahu wa taala, mengharap sehingga hidup kita menjadi berkah. Ya, jadi tadi ada 3 yang menjadi keajaiban istighfar ini yang kita dapatkan ketika kita beristighfar. Yang pertama, bahwa kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat rezeki. Keberkahan di sini termasuk rezeki. Rezeki yang dimaksud pun bukan hanya rezeki dari segi materi, tapi kebahagiaan hidup. Ya, itulah yang kemudian yang ketiga, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita lebih tenang. Jadi jiwa kita lebih tenang. Kalau kita lebih tenang, ini kata para ahli secara sainsnya ya, kita bisa lebih sehat hidupnya.
Kalau kita tenang, berpikir jadi hidup jadi berpikir positif, dan insya Allah kita sehat jiwa dan raga kita. Itu mungkin itu yang menjadi menjadi keajaiban istighfar ini, yang tidak selama ini yang kita tidak tahu. Kita hanya tahu ampunan dari Allah, ternyata betapa banyak keajaiban-keajaiban, dan bahkan banyak juga sebenarnya yang menjadi yang punya keajaiban sendiri, maksudnya kisah nyata selain dari kisah nyata dari imam yang dua tadi, selain dari kisah nyata Imam Ahmad bin Hambal, kemudian juga Imam Hasan Al-Basri, masih banyak kisah-kisah yang merasakan betapa manfaat istighfar itu bagaimana manfaat istighfar itu dapat sehari-hari. Baik pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi dari Bandung, Ustazah Mas Dalifah SAG, dosa kita akan diampuni, kemudian mendapatkan rizki yang halal dan berkah, dan datangnya itu tidak terduga. Kemudian juga dengan istighfar kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala urusan yang tentu kita anggap sulit. Dan yang lebih penting lagi pendengar, dalam beristighfar kita harus benar-benar mendekatkan diri kepada Allah dengan betul-betul taubatan nasuha. Pendengar Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, sampai di sini jumpa kita di Mutiara Pagi dari Bandung, dan akhir dari kesimpulan yang akan disampaikan oleh Ustazah Mas Dalifah. Silahkan Ustazah. Ya, baik, kesimpulan materi kita pada pagi hari ini bahwa istighfar adalah amalan yang mudah dilakukan, namun dampaknya sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita dawamkan, kita biasakan, kita jadikan habit istighfar ini, sehingga sebagai kebiasaan kita sepanjang waktu, yang akhirnya akan membersihkan hati kita dari kotoran, sehingga kita bersih tanpa batas dengan Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Ghafur. Dengan beristighfar kita mendapatkan pengampunan dari Allah, kemudian kita mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Allah, kebahagiaan dalam hidup, serta solusi atas segala permasalahan yang kita hadapi. Keajaiban istighfar ini bukan hanya dirasakan di dunia, tetapi mudah-mudahan menjadi jalan kita menuju kebahagiaan yang hakiki di akhirat. Marilah kita senantiasa memperbanyak istighfar dengan penuh rasa penyesalan dan berharap kepada Allah untuk mengampuni segala dosa kita. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, agar kita dapat menjadi hamba yang senantiasa memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Pendengar dan pemirsa, sampai di sini jumpa kita di Mutiara Pagi dari Bandung pagi hari ini bersama Ustazah Mas Dalifah SAG. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi hasanah buat kita, menambah wawasan untuk bekal ibadah kepada kita. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.